Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di konten Detail Kecil. Konten dimana gue mencari detail cerita, detail visual, easter egg, referensi, dan segala sesuatu yang gue anggap sebagai detail. Dan setelah sekian lama tidak bikin konten detail kecil lagi, gue akhirnya kembali ngebawa detail kecil untuk anime peak yang satu ini, yaitu Takopi no Genzai. Sebelum masuk ke bagian detail, gue cuma pengen bilang kalau konten detail kecil Takopi harus gue bagi jadi dua part. Soalnya konten semacam ini butuh effort yang sangat banyak dan butuh waktu yang sangat lama untuk dibuat. Kurang lebih gue butuh waktu sekitar 3 minggu atau bahkan mungkin 4 minggu untuk bisa kelarin konten detail kecil Takopi ini. Mulai dari maraton berkali-kali, nyari detail, nulis skrip, recording, dan juga editing. Jadinya gue minta maaf terlebih dahulu karena video ini harus gue bagi jadi dua part. Biar gue nggak rugi-rugi amat ngabisin waktu 3 minggu untuk buat satu konten doang. So ini dia detailnya. Di awal episode 1, kita diberitahu mengenai proses Takopi dari pertama kali mendarat di bumi sampai akhirnya tiba di desanya Shizuka. Dari yang awalnya Takopi mendarat di bumi karena roketnya rusak, lalu dia mendarat di tengah laut, kemudian dikejar-kejar oleh manusia, hingga akhirnya ketemu dengan Shizuka. Semua proses itu terjadi di hari yang sama, dengan hari di mana Takopi ketemu dengan Shizuka. Dan dari scene ini bisa kita ketahui kalau Takopi ketemu dengan Shizuka sekitaran jam 4 sore. Ini berarti semua proses tadi terjadi kurang dari 12 jam, dengan anggapan Takopi mendarat di bumi di atas jam 4 pagi. Detail ini bisa menjelaskan scene Takopi yang kabur dari Shizuka di ending episode 5. Di episode itu, kita diperlihatkan Takopi yang bisa terbang dari Tokyo sampai ke desanya Shizuka. Dan sepertinya hanya butuh waktu sebentar untuk Takopi bisa sampai ke desanya Shizuka. Kalau Takopi saja bisa terbang dari lautan sampai ke desanya Shizuka kurang dari 12 jam, maka masuk akal kenapa Takopi bisa terbang dari Tokyo sampai ke desanya Shizuka. Detail kedua, di taman tempat Takopi ketemu dengan Shizuka, terdapat sebuah papan pemberitahuan mengenai himbauan untuk jangan menyalakan petasan, jangan merokok, jangan buang sampah sembarangan, jangan main bola di sini, jangan sampai ada kotoran hewan, dan jangan bawa hewan berukuran besar jalan-jalan. Nah, kalau di manga, papan ini tidak ada, yang mana ini artinya papan ini sengaja dibuat untuk keperluan plot di anime. Dan papan ini bisa dibilang adalah foreshadow mengenai nasib Capi di episode 2 nanti, di mana Marina bakal mancing Capi buat gigit dia, dan Capi pun bakalan dibawa sama petugas. Berhubung sejak awal sudah ada larangan membawa hewan berukuran besar jalan-jalan, maka masuk akal kenapa penduduk desa sangat tegas mengurus kasusnya Capi. Nah, detail papan ini merupakan satu dari sekian banyak detail foreshadow yang ada di anime Takopi. Dan di konten ini bakal gue jelasin semua foreshadow yang ada di anime ini. Lanjut ke detail ketiga, foreshadow berikutnya. Kalau kalian sadar, sejak pertama kali ketemu dengan Shizuka, Takopi sempat ngomong beberapa kali kalau dia seperti merasakan sesuatu ketika ngelihat Shizuka. Dan kita memang tidak pernah diberitahu apa sebenarnya yang Takopi rasakan. Namun, sebagai penonton, kita sengaja digiring untuk mengira kalau Takopi merasa terkesima melihat Shizuka. Contohnya ada di scene awal episode 1, dan di scene ketika Takopi melihat Shizuka memeluk Capi. Tapi masuk episode 5, akhirnya terungkap kalau perasaan yang Takopi rasakan di episode 1 adalah perasaan takut sekaligus gelisah. Ini adalah perasaan yang dia bawa setelah ngelihat Shizuka di timeline 2022. Soalnya di timeline itu, Takopi sempat ngomong kalau Shizuka adalah orang dengan mata yang menakutkan. Detail keempat, foreshadow selanjutnya. Di episode ini, kita diberitahu mengenai salah satu alat miliknya Takopi, yaitu Happy Camera. Dan ketika Shizuka pegang kamera itu, dia ngomong kalau kamera itu cukup berat. Kalimatnya Shizuka bisa menjelaskan kenapa di episode 2, Marina bisa mati terkena hantaman kameranya Takopi, karena bobot kamera itu memang berat. Detail kelima, di saat Shizuka lagi jalan bareng Capi dan Takopi, kita sempat diperlihatkan bunga yang tumbuh di pinggir jalan. Bunga itu disebut dandelion, yang mana dalam bahasa bunga melambangkan harapan, ketangguhan, dan juga kebahagiaan. Kalau kita hubungkan dengan scene tadi, scene ini merupakan saat dimana Takopi bertekad untuk membuat Shizuka tersenyum, dan dia kepengen ngebawa Shizuka ke planet Happy. Dengan kata lain, bunga dandelion tadi melambangkan harapan Takopi untuk bisa ngebuat Shizuka tersenyum, dan juga melambangkan perasaan Shizuka yang merasa bahagia bisa ketemu dengan Takopi. Nah, bunga dandelion ini sempat muncul lagi di bagian akhir episode 6 ketika Marina dan Shizuka berhenti berkelahi. Selain 3 makna yang gue sebutin tadi, bunga dandelion punya beberapa makna lain, yaitu simbol kesembuhan dari rasa sakit emosional ataupun cedera fisik, simbol ketangguhan karena mampu bertahan menghadapi segala macam rintangan dan juga kesulitan, serta simbol harapan yang akhirnya terpenuhi. Nah, semua makna itu sangat cocok untuk menggambarkan situasi Marina dan Shizuka saat ini, di mana setelah kejadian ini, Shizuka dan Marina akhirnya sembuh dari rasa sakit emosional yang mereka rasakan selama ini. Mereka mampu bertahan menghadapi segala macam kesulitan, dan mereka
mereka juga berhasil mendapatkan apa yang paling mereka inginkan. Detail ke-6, setelah berpisah dengan Shizuka, keesokan harinya Shizuka muncul dalam keadaan berantakan dan kita diberitahu kalau Shizuka baru saja bertengkar dengan temannya. Mengetahui hal itu, Takopi mengeluarkan alat berbentuk pita yang bisa membuat Shizuka berbaikan dengan temannya lagi. Lalu kita diberitahu kalau pita ini sangat kuat dan dapat memanjang tanpa batas. Nah, kalimatnya Takopi soal pita yang sangat kuat merupakan foreshadow mengenai apa yang bakal terjadi di episode 5. Di episode itu, kita diberitahu mengenai nasib Shizuka di timeline 2022 yang ternyata juga sempat mencoba bundir, tapi dia gagal karena talinya tidak kuat alias talinya putus. Nah, mumpung lagi ngomongin tali, menurut kalian, tali apa yang Shizuka pakai buat bundir di timeline 2022? Tebakan gua, tali yang Shizuka pakai untuk bundir adalah tali kalungnya Chappie. Soalnya kalau kalian perhatikan isi rumahnya Shizuka, hampir tidak ada satupun barang yang bisa digunakan sebagai tali untuk menggantung sesuatu selain tali kalungnya Chappie. Selain itu, kalau kalian perhatikan kondisi kalungnya Chappie, bisa kita lihat kalau kondisi kalung itu sudah sangat lusuh, yang mana ini bisa menjelaskan kenapa tali yang Shizuka pakai bisa putus. Detail ke-7, kalau kalian perhatikan, di area punggungnya Shizuka terdapat bekas injakan yang jadi indikasi kalau Shizuka sempat diinjak sama Marina. Dan sepertinya hal itulah yang jadi salah satu penyebab kenapa Chappie bisa menggigit Marina. Detail ke-8, masih di episode 1, kali ini kita diperlihatkan Takopi yang ngeluarin alat berbentuk bunga yang dia sebut Happy Flower. Ini adalah alat yang dapat membuat pemakainya terlihat sebagai bunga happy. Nah, bunga happy yang Takopi maksud adalah dokudami, atau dalam bahasa Indonesia namanya bunga amis-amisan. Gua tidak tahu kenapa bunga ini bisa disebut sebagai bunga happy, tapi satu hal yang pasti, alasan kenapa bunga ini diberi nama amis-amisan, karena daun bunga ini yang terasa amis. Dan bunga ini memang cocok buat ras happyan kayak Takopi, yang bentuknya mirip gurita. Detail ke-9, di episode 6, ketika Takopi lagi ngobrol sama Azuma, Azuma sempat ngomong kalau Shizuka tidak pernah ngerjain PR-nya. Padahal sebenarnya, alasan kenapa Shizuka tidak pernah ngerjain PR-nya, karena buku PR-nya selalu disembunyikan sama Marina. Dan momen Marina nyembunyiin buku PR-nya Shizuka, bisa kita lihat di episode 1, yaitu di scene ini. Detail ke-10, ada sebuah kalimat yang sangat menarik di episode 1 ini, yaitu kalimatnya Shizuka yang ngomong kalau Takopi bisa bicara seperti itu, karena dia tidak pernah ngobrol sama Marina. Padahal sebenarnya kita sama-sama tahu kalau Takopi sudah pernah ngobrol sama Marina, tapi di timeline 2022. Mungkin ini yang jadi alasan kenapa Takopi masih bisa sangat positif thinking kepada Marina, karena Marina di timeline 2022 memang tidak sejahat Marina di timeline 2016. Dan hal ini mungkin saja masih terbawa di alam bawah sadarnya Takopi. Detail ke-11, ketika Takopi nyamar jadi Shizuka dan ketemu dengan Marina, Marina sempat ngomong kalau cara bicaranya Shizuka sangatlah aneh. Ini adalah kalimat yang sama dengan yang ibunya Marina ucapkan ke Takopi di episode 3. Di bagian ini juga, Marina sempat menyebut Shizuka sebagai anak pelacur, dan sebelumnya Marina juga sempat menyebut Shizuka sebagai parasit. Nah, apa kalian pernah kepikiran dari mana Marina belajar semua kata-kata tadi? Kenapa Marina bisa tahu soal kata-kata sulit seperti pelacur dan parasit? Jawabannya ada di episode 3, ketika Takopi nyamar jadi Marina. Di sini kita bisa mendengar percakapan orang tuanya Marina, di mana bapaknya Marina menyebut ibunya Marina sebagai parasit, dan ibunya Marina ngatain bapaknya Marina karena ngabisin uang buat pelacur. Jadi bisa dibilang semua kalimat makian dan hinaan yang Marina lontarkan ke Shizuka adalah kalimat yang dia pelajari dari perkelahian orang tuanya. Detail ke-12, di episode 1 ini, Shizuka sempat ngomong kalau dia mulai dibully semenjak ayahnya Marina dekat dengan ibunya Shizuka, yang mana kalimat ini terhubung dengan scene flashbacknya Azuma di episode 4. Di episode 4, kita sempat diperlihatkan detik-detik ketika Shizuka mulai dibully Marina, yaitu ketika mereka baru saja naik kelas 4 SD. Hal ini bisa kita ketahui dari mejanya Shizuka yang awalnya bersih, lalu berubah jadi kotor karena penuh dengan coretan. Di sini juga, kita sempat diperlihatkan Azuma yang kaget ngelihat ada pembulian di kelasnya, yang mana ini bisa jadi indikasi kalau pembulian Marina kepada Shizuka baru saja terjadi ketika mereka kelas 4 SD. Jadi sampai di sini bisa kita simpulkan kalau ayahnya Marina dan ibunya Shizuka mulai dekat sebelum atau mungkin sesaat setelah Shizuka naik kelas 4 SD. Nah, scene Azuma ini terhubung dengan scene lain yang ada di episode 3, yaitu scene flashbacknya Marina. Di sini kita diperlihatkan momen pertumbuhannya Marina dari dia masih kecil sampai dia mulai dipukulin sama ibunya. Yang mana berdasarkan scene di episode 4 tadi, bisa kita simpulkan kalau Marina mulai dipukulin ibunya ketika dia naik kelas 4 SD. Nah, tepat setelah scene flashbacknya Marina, kita diperlihatkan fotonya Marina yang lagi ngerayain ulang tahun bersama orang tuanya. Ini adalah foto yang diambil dari scene flashbacknya Marina sebelum dia mulai dipukulin sama ibunya. Hal ini bisa kita ketahui dari warna dan model baju yang mereka gunakan. Dari foto ini bisa kita lihat kalau ada 6 lilin yang menyala di atas kue. Ini berarti foto ini diambil ketika Marina berumur 6 tahun.
Kalau di Jepang, anak umur 6 tahun biasanya baru masuk SD alias masih kelas 1 SD. Dan anak kelas 4 SD biasanya sudah berumur 9 tahun. Berhubung ayahnya Marina dan ibunya Shizuka mulai dekat ketika Shizuka dan Marina naik kelas 4 SD. Ini artinya scene flashback Marina yang dipukulin ibunya adalah scene ketika Marina berumur 9 tahun. Jadi bisa gua simpulkan kalau scene flashbacknya Marina di episode 3 merupakan scene pertumbuhan Marina setiap 3 tahun. Dari yang awalnya umur 1 tahun, lalu 3 tahun, lalu 6 tahun, dan terakhir 9 tahun. Mumpung lagi ngomongin flashbacknya Marina, kalau kalian sadar, ketika Marina berumur 1 tahun, ayah dan ibunya Marina masih belum menggunakan cincin nikah. Tapi ketika Marina berumur 3 tahun, ibunya Marina sudah terlihat menggunakan cincin nikah. Sedangkan ayahnya Marina sama sekali tidak terlihat menggunakan cincin nikah, bahkan sampai Marina berumur 9 tahun. Detail ini ngebuka kemungkinan kalau sejak awal ada yang salah dengan hubungan orang tuanya Marina. Atau kemungkinan lainnya, perkara cincin nikah bukanlah hal yang penting buat orang Jepang pada masa itu. Atau kemungkinan yang lain, itu bukan cincin nikah. Lanjut detail ke-13. Di bagian awal episode 2, kita sempat diperlihatkan Shizuka yang lagi baca buku catatannya. Dan kalau kita perhatikan, di buku itu memang sudah ada gambarnya Takopi. Yang mana gambar itu bakalan jadi hal paling penting di ending episode 6 nanti. Detail ke-14. Di episode ini, Marina tiba-tiba muncul dan sengaja menyerang Marina untuk memancing amarahnya Capi. Sampai akhirnya Capi pun ditangkap sama petugas. Nah, kejadian Marina digigit Capi terjadi di atas jam 7 malam. Dan kalau kalian nonton ulang episode 1, yaitu ketika Shizuka ngantarin Takopi ke taman, itu juga terjadi di jam 7 malam. Ini artinya di episode 1, tepat setelah Shizuka balik dari Takopi, dia malah ketemu dengan Marina dan hal ini ngebuat Capi ditangkap. Lalu di episode 1 juga, sempat gue sebutin kalau ada bekas injakan di bajunya Shizuka. Dan di episode 2 ini, kita sempat diperlihatkan Marina yang menginjak Shizuka tepat di lokasi injakan itu. Detail ke-15, setelah beberapa kali mengulang waktu, Takopi heran ngeliat Marina yang selalu bisa ketemu dengan Shizuka. Lalu kita diperlihatkan Marina yang ngomong kalau dia memang sengaja mencari Shizuka. Nah, kalau kalian sadar, di scene ini kita bisa melihat bagaimana ekspresi Marina berubah ketika di hadapan petugas. Dari yang awalnya tampak licik, tiba-tiba tampak sedih dengan air mata. Detail ke-16, tidak peduli berapa kali pun Takopi mengulang waktu, Takopi tetap tidak bisa mencegah Capi ditangkap petugas. Kalau di anime, memang tidak diberitahu berapa kali Takopi mengulang waktu sampai akhirnya dia berhenti mencoba. Tapi kalau di manga, kita diberitahu mengenai Takopi yang sudah mengulang waktu sampai 101 kali. Nah, detail ini secara tidak langsung mau ngasih tahu kita mengenai aturan time travel di anime Takopi, yaitu mau berapa kali pun time travel terjadi, selama akar masalahnya tidak diselesaikan, maka hasilnya bakalan selalu sama. Di timeline 2016 ini, masalah utamanya ada di hubungannya Marina dan Shizuka yang tidak akur. Selama masalah ini belum kelar, maka nasibnya Capi bakalan selalu sama. Ini yang jadi alasan kenapa di timeline 2022 tidak ada Capi. Tapi karena mereka berdua akhirnya baikan di ending episode 6, ngebuat Capi tidak jadi ditangkap. Makanya di timeline yang baru, Capi masih ada. Ini bisa ngejelasin kenapa di timeline baru, mukanya Marina masih tetap rusak dan Shizuka masih tetap ditelantarkan ibunya. Karena masalah yang kelar berkata Takopi hanyalah masalah hubungan Shizuka dengan Marina dan masalah Azuma dengan kakaknya. Selebihnya masalah soal rumah tangga mereka masih tetap ada dan belum selesai. Makanya dampak dari masalah itu masih tetap ada. Detail ke-17, setelah Marina digigit Capi, Shizuka berhenti masuk sekolah selama beberapa hari. Dan ketika dia kembali masuk sekolah, di atas mejanya malah ditaruh bunga. Buat yang nggak tahu, menaruh bunga di atas meja seseorang merupakan simbol kalau pemilik meja itu sudah meninggal dunia. Makanya ketika kematiannya Marina terungkap di episode 5, kita sempat diperlihatkan ada bunga di atas mejanya Marina. Tapi kalau si pemilik mejanya belum mati, maka menaruh bunga di atas meja merupakan simbol kalau orang yang naruh bunga itu pengen si pemilik meja untuk segera mati. Detail ke-18, di ending episode 2, Takopi tidak sengaja ngebuat Marina mati, dan Shizuka berterima kasih karena Takopi telah ngebunuh Marina. Dari sini Takopi akhirnya belajar arti dari kata membunuh, sama seperti di episode 1, di mana Takopi juga belajar arti dari kata bundir. Dialog ini mau ngasih tahu kita kalau rasnya Takopi tidak tahu mengenai istilah membunuh dan juga bundir. Makanya di episode 5, kita sempat diperlihatkan mamanya Takopi yang bingung dengan kata membunuh. Scene ini juga bisa jadi indikasi kalau mungkin saja Takopi sudah tahu definisi dari kata membunuh ataupun bundir, karena dia pernah ngalamin hal yang serupa di timeline 2022. Detail ke-19, masuk episode 3. Di episode ini, Takopi nyamar jadi Marina, dan dia mencoba hidup sebagai Marina. Lalu ketika pulang ke rumahnya Marina, Takopi malah disambut dengan pertengkaran orang tuanya Marina. Lalu ketika Takopi masuk ke dalam ruang makan, bapaknya Marina melempar barang yang ada di atas meja, dan barang itu mengenai wajahnya Takopi. Melihat kejadian itu, ibunya Marina ngomong kalau Marina adalah perempuan, dan akan sangat bermasalah kalau wajahnya Marina sampai terluka.
Nah, kalimat ibunya Marina di sini merupakan foreshadow mengenai apa yang terjadi di timeline 2022, di mana ibunya Marina malah ngebuat wajahnya Marina luka, sampai-sampai ngebuat Marina trauma dengan kaca. Scene ini juga secara tidak langsung mau ngasih tahu kita bagaimana proses ketika wajahnya Marina terluka. Soalnya kalau kalian perhatikan scene di episode 5, ketika ibunya Marina membanting gelas yang ada di atas meja, Marina langsung refleks menyentuh luka di wajahnya. Seakan-akan ngasih kesan kalau tindakan ibunya ngebuat Marina teringat dengan momen ketika wajahnya rusak. Sama seperti Takopi yang juga terkena lemparan barang dari ayahnya Marina. Detail ke-20, di episode 3 ini kita diperlihatkan flashbacknya Azuma yang merasa tertekan akibat ekspektasi ibunya. Dan salah satu scene flashback itu memperlihatkan Azuma yang lagi belajar di malam hari dengan mata yang susah fokus. Nah, ada kemungkinan alasan utama kenapa Azuma bisa sampai pakai kacamata karena dia terlalu sering belajar di malam hari dengan cahaya ruangan yang redup, sehingga ngebuat matanya kelelahan dan berakhir menggunakan kacamata. Di scene flashback ini juga kita sempat diperlihatkan Junya kecil yang menggunakan baju seperti yang Azuma gunakan saat ini. Dengan kata lain, bajunya Azuma yang dia pakai sekarang adalah baju bekas miliknya Junya. Detail ke-21 masih di episode 3. Di episode ini kita sempat diperlihatkan percakapan orang tuanya Marina, di mana ibunya Marina ngomong kalau mereka sudah sepakat mengenai hak asuhnya Marina, dan bapaknya Marina ternyata tidak mau ngurus Marina. Kalimat ini bisa ngejelasin kenapa di timeline 2022 Marina masih tetap tinggal bersama ibunya, meskipun ibunya sering memukul dia, karena bapaknya Marina tidak mau mengurus dia. Tapi di episode 3 juga, bapaknya Marina sempat ngomong kalau ibunya Marina tidak punya pekerjaan, dan bapaknya Marina adalah orang yang membiayai semua kebutuhan hidup mereka. Nah, yang jadi pertanyaan, di timeline 2022, bagaimana caranya Marina dan ibunya bisa membiayai kehidupan mereka? Padahal di timeline itu, bapaknya Marina sudah pergi dari rumah. Apakah ini artinya Marina mendapatkan uang tunjangan dari pemerintah agar mereka bisa hidup? Atau ibunya Marina ternyata punya tabungan yang banyak yang bisa mereka gunakan dalam waktu lama? Atau jangan-jangan bapaknya Marina ternyata masih ngasih uang ke ibunya Marina? Atau langsung ke Marina untuk membiayai hidup mereka? Hanya saja dia tidak mau lagi ngeliat wajah ibunya Marina, dan dia juga tidak mau mengurus Marina. Nah, itu tadi sedikit detail untuk konten detail kecil Takopi Part 1. Kalau mau spoiler, total ada 41 detail yang gue temukan di anime ini. Dengan kata lain, Part 1 ini memang baru setengah dari total detail di anime Takopi. Semoga setelah konten ini naik, detail kecil Takopi Part 2 sudah ada di membership. Jadi kalau kalian pengen nonton duluan, kalian bisa support gue dengan cara gabung member. Tapi kalau nggak mau juga nggak masalah, karena gue pasti bakal segera naikin Part 2-nya kalau saja kontennya sudah selesai diedit. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di Part 2 nanti, dan bye-bye.